Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan, di mana materi kali ini saya rangkum dari buku Manajemen Pendidikan. Yang pertama adalah eksistensi sekolah. Eksistensi sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sekolah dan masyarakat. Yang kedua adalah sekolah sebagai wahana sosialisasi, dan yang ketiga adalah sekolah dan masyarakat berbudaya. Sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama adalah sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan, dan yang kedua adalah sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Sekolah sebagai wahana sosialisasi. 4 pengaruh dari fungsi sekolah terhadap perkembangan masyarakat sebagai suatu hasil dari hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, membawa nilai-nilai pembaharuan bagi perkembangan masyarakat. Yang ketiga, melahirkan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat. Sekolah dan masyarakat berbudaya. Langgulung pada tahun 1985 memandang peran pendidik terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, menyiapkan generasi muda untuk peran tertentu. Yang kedua, memindahkan ilmu pengetahuan ke generasi muda dari generasi tua. Dan yang ketiga adalah memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat dan kebudayaan. Topik kedua adalah sekolah dalam era reformasi, yang akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fenomena masyarakat informasi. Pengetahuan dan pembelajaran masyarakat dalam era teknologi informasi bermakna menurut Trier dalam prospek 2001 pada halaman 275 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perolehan dan penggunaan pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan tertentu harus didasarkan atas kerjasama dari orang dalam berbagai kelompok. Ketiga, kesiapan dari pengetahuan masyarakat harus didasarkan dengan kriteria dan pengorganisasian. Dan yang terakhir adalah semua tingkatan usia dan pembelajar harus mencangkup dorongan kebutuhan menuju munculnya pembelajaran efektif. Tantangan dan peluang sekolah. Tantangan sekolah di era reformasi diantaranya yang pertama, penurunan nilai atau norma. Yang kedua, liberalisasi ekonomi. Yang ketiga, iptek yang canggih. Keempat adalah bahaya narkoba. Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan sekolah diantaranya yang pertama adalah gerakan mutu, yang kedua kemajuan media, dan yang ketiga kesadaran masyarakat akan pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah pengembangan kreativitas dan pembelajaran di sekolah. Pencapaian 4 pilar pembelajaran menurut Delors pada tahun 1999 yaitu yang pertama adalah belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah belajar untuk bisa berbuat dan melakukan sesuatu. Ketiga, belajar untuk menghayati hidup menjadi seorang pribadi. Dan yang terakhir adalah belajar untuk bisa hidup bersama. Pembahasan selanjutnya adalah pendekatan sistem pembelajaran yang akan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem dan pendekatan sistem. Dan yang kedua, aplikasi konsep sistem dalam pengajaran. Selanjutnya ada pengajaran sebagai sistem, dan yang terakhir adalah belajar dan pengembangan kepribadian. Sistem dan pendekatan sistem. Pendekatan sistem menurut Johnson dan kawan-kawannya pada tahun 1973 menyimpulkan bahwa pendekatan sistem adalah cara berpikir tentang pekerjaan manajemen yang memberikan kerangka
kerja bagi gambaran faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai suatu kebulatan yang terpadu. Aplikasi konsep sistem dalam pengajaran. Model dalam sistem pengajaran yaitu ada 3. Yang pertama, input yang mencangkup pribadi, pengetahuan, nilai-nilai, tujuan, dan uang. Yang kedua, ada proses pendidikan yang mencangkup pengaruh struktur, orang-orang, metode, teknologi, dan tugas manajemen. Dan yang terakhir adalah output atau yang berisikan SDM, keterampilan, pengetahuan, kreativitas, dan tanggung jawab. Pengajaran sebagai sistem. Sistem pengajaran menurut Abizar pada tahun 1989 yaitu yang pertama adalah pesan informasi disampaikan dalam bentuk ide-ide, fakta, arti, dan sebagainya. Yang kedua, siapa saja yang hendak menyampaikan informasi. 3. Material, yaitu perangkat yang menyimpan informasi. Keempat, peralatan, yaitu perangkat yang menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, teknik, yaitu prosedur rutin yang menggunakan komponen-komponen yang lain dalam sistem pengajaran. Belajar dan pengembangan kepribadian. Proses pengembangan meliputi yang pertama adalah perkembangan motorik atau motor development. Yang kedua ada perkembangan kognitif atau cognitive development, dan yang ketiga adalah perkembangan sosial dan media atau social and moral development. Demikian pembahasan tentang manajemen pendidikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.